Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagian ketiga. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa guru beliau dan murid-murid beliau. Di Mekah, Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Khalid Az-Zinji, salah seorang mufti Mekah yang lahir pada tahun sekitar 100 Hijriah. Az-Zinji ini adalah seorang tabi'ut tabi'in karena beliau meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, dan Ibnu Jurayj adalah seorang tabi'in. Dan Muslim Ibnu Khalid Az-Zinji ini adalah guru pertama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian di antara guru beliau adalah Sufyan Ibnu Uyainah, seorang ulama hadis yang sangat terkenal, lahir pada tahun 107 Hijriah dan wafat 198 Hijriah. Di dalam ilmu hadis ada dua Sufyan. Yang pertama adalah Sufyan Ibnu Uyainah, yang kedua adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian di antara guru beliau adalah Fudail Ibnu Iyad, seorang ulama yang sangat terkenal, yang di antara ucapannya atau perkataannya yang masyhur adalah bahwa amal itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas melakukan amal karena Allah, mutaba'ah artinya melakukan amal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara guru beliau di Mekah adalah Daud ibnu Abdurrahman al-Attar, termasuk penduduk Mekah. Abu Sulaiman yang wafat pada tahun 174 Hijriah. Kemudian di Madinah beliau belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas. Tentunya ini ulama yang sangat masyhur, Imam Madhab Maliki, dan yang terkenal dengan kitabnya Al-Muwatta. Kemudian di Madinah beliau pun, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, belajar kepada Ibrahim bin Abi Yahya dan yang lainnya. Di Yaman beliau belajar kepada Mutarraf bin Mazin As-San'ani, Hisham bin Yusuf Al-Qadi dan yang lainnya. Adapun di Baghdad beliau belajar kepada Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, salah seorang murid Al-Imam Abu Hanifah. Ada dua murid Al-Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani dan yang kedua adalah Abu Yusuf. Jadi dari guru-guru beliau bisa kita simpulkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu menggabungkan dua madrasah. Yang pertama adalah madrasatul hadith atau madrasatul athar. Beliau belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas di Madinah. Yang kedua adalah madrasatul ra'yi, di mana beliau belajar kepada salah seorang murid senior Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Demikian pula di Baghdad beliau belajar kepada Waqi' ibnu Jarrah, sebagaimana dalam syair yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, lalu beliau membimbingku agar meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian di Baghdad beliau pun belajar kepada Ismail ibnu Ulayyah, demikian pula Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan ulama-ulama lainnya. Adapun murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang terkenal di antaranya adalah Al-Humaidi, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Madhab Hambali. Jadi Imam Madhab Hambali ini adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Demikian pula Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, Abu Yaqub Yusuf Al-Buwaiti, Harmalah bin Yahya, Ishaq ibn Rahaweh, Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi, demikian pula Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani yang terkenal dengan Mukhtasar Al-Muzani. Maksudnya adalah kitab yang meringkas fikihnya Al-Imam Asy-Syafi'i yang diringkas oleh muridnya, yaitu Al-Imam Al-Muzani dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, jika kita perhatikan bahwa Al-Madzhabul Arba'ah atau mazhab yang 4 ini itu guru dan murid. Misalnya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, pendiri mazhab Hambali, adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pendiri mazhab Asy-Syafi'i. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i adalah muridnya Imam Malik Ibnu Anas, pendiri mazhab Maliki. Sementara Al-Imam Malik bin Anas adalah muridnya Abu Yusuf, dan Abu Yusuf adalah muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Demikian pula tadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah muridnya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Jadi Al-Madzhabul Arba'ah atau mazhab yang 4 ini adalah guru dan murid. Perbedaan pendapat di antara mereka tidak menjadikan mereka berpecah belah. Bahkan sekali lagi mereka adalah guru dan murid. Semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah tentang sebagian guru dan murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhukum fillah.